Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan masih kita jalani hingga saat ini. Dan semoga bisa mengarunianya hingga akhir berkat umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama menjalankan puasa, kaum muslimin dianjurkan menjalankan berbagai perilaku yang baik serta menghindari perkara buruk. Rasul Allah Subhanahu wa taala selain tugasnya berdakwah juga bisa dijadikan sebagai teladan dalam bersikap dan berperilaku oleh umat Islam. Kata Rasul secara etimologi asal-usul kata berasal dari kata dalam bahasa Arab rasala yang berarti utusan atau penyampai. Secara pengertian, Rasul dapat dimaknai orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari Adam alaihissalam hingga terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sampai ratusan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dzar berikut. Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 120 orang. Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Rasulullah menjawab, rasul ada 313 orang. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361. Kendati jumlah Rasul begitu banyak, yang wajib diketahui oleh umat Islam sebanyak 25. Nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui kaum muslimin diantaranya Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Lut alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkara yang dapat dipelajari dari diri seorang Rasul adalah sifat dan perilakunya. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib yang membuat mereka pantas disebut sebagai Rasul, meliputi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat wajib Rasul segoyangnya dapat dicontoh kaum muslimin terlebih di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sifat pertama Rasul adalah sidik, yang artinya jujur. Para Rasul senantiasa menyampaikan sebuah kebenaran dengan jujur kendati dihadapkan pada tantangan yang berat, bahkan taruhannya nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai contoh sifat sidik dari salah satu rasul dalam surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana sidqan nabiyya, artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat wajib kedua yang dimiliki Rasul adalah amanah. Dapat dipercaya, seorang Rasul bertanggung jawab mengenai wahyu yang disampaikan kepada umatnya, tidak dikurangi maupun ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 143 mengenai sifat amanah Rasul sebagai berikut. Idh qala lahum ahuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin.
Artinya, ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 143. Sifat wajib ketiga yang dimiliki Rasul adalah tabligh, artinya menyampaikan. Para Rasul menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya kepada umat tanpa menyembunyikan satupun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39 sebagai berikut. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsyaunahu wa la yahsyauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat wajib terakhir yang dimiliki para rasul adalah fatonah, memiliki kecerdasan tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan kepada utusannya, Rasul, untuk menjawab keraguan para penentang dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 83 sebagai berikut. Wa tilka hujjatuna